Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara dari hari ke hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun masih dalam ibadah online, tapi kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa rencana yang Tuhan berikan kepada kita adalah rencana yang indah. Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku.
biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, karena Dia adalah Bapa dan Raja kita. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, kita mau bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Setiap jalanmu tak terselami oleh akal pikiran manusia. Namun ajar kami untuk lebih dekat denganmu setiap waktu, agar kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Buka telinga hati dan mata kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai yang ke-9.
Saya akan membaca, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca Alkitab di rumah. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah waspadalah pada ajaran palsu. Waspadalah pada ajaran palsu. Bernubuat adalah berbicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi atau akan terjadi, tentang masa depan berdasarkan peristiwa yang terjadi saat ini. Tuhan memberikan karunia kepada manusia untuk menyampaikan sebuah nubuatan kepada bangsa-bangsa, kepada sebuah komunitas, atau kepada individu. Termasuk di dalamnya, kita membaca tadi di kitab Yeremia, kepada bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Nubuatan itu bisa bermuatan negatif, tetapi juga bisa bernubuatan positif. Bermuatan negatif akan merusak harapan, masa depan, dan bahkan menimbulkan rasa frustasi. Sebaliknya, nubuatan itu ketika bermuatan positif memberikan harapan di tengah kegelapan, di tengah kerumitan. Apapun yang menjadi pesan dari sebuah nubuatan, yang terpenting bukan siapa yang diberikan karunia untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang paling penting adalah dari mana asal nubuatan tersebut, dari Tuhan atau dari manusia. Sebuah nubuatan, baik itu positif ataupun negatif, harusnya berasal dari Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia lebih senang mendengarkan hal-hal yang positif daripada hal yang negatif. Walaupun kadang-kadang hal yang negatif itu berasal dari Tuhan. Kitab yang kita baca tadi, Yeremia 28 ayat 5-9, mengisahkan perbedaan pendapat tentang pesan yang disampaikan oleh dua orang nabi. Di ayat 5, ada Nabi Yeremia dan Nabi Hananya. Mereka memiliki nubuatan, tetapi Yeremia bilang, apapun nubuatan itu, kalau nubuatan itu memang benar-benar terjadi, itu berarti berasal dari Tuhan. Tapi kalau nubuatan itu tidak pernah terjadi, tidak akan terjadi, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu kata Yeremia. Orang atau gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya lebih senang mendengarkan nubuatan atau khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang memberikan harapan, yang menyenangkan, sehingga banyak sekali pendeta-pendeta yang tidak mau menyuarakan hal-hal yang terkesan negatif, padahal itu berasal dari Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perkataan Tuhan itu harus kita sampaikan.
Bukan hanya kita ingin menyenangkan orang saja, sehingga sesuatu yang dari Tuhan itu tidak kita sampaikan, tetapi kita hanya tidak mau menyakiti orang, tidak mau membuat orang khawatir, sehingga kebenaran itu tidak lagi menjadi kebenaran, tetapi sudah dibungkus oleh sesuatu supaya orang yang mendengarkan itu tidak sakit hati. Padahal Tuhan ingin berkata sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Berkhotbah seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak baik jika kebenaran itu disembunyikan atau ditutup-tutupi. Tidak bijak juga jika berita kebenaran yang bersifat memperingatkan, yang bersifat menegur atau menunjukkan kesalahan-kesalahan dikemas seolah semua baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Begitu juga sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita harus menegur, kita harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan menganggap bahwa anak itu anak kecil sehingga kita tidak perlu menegur. Nah, sebagai orang tua kita harus benar-benar tahu apa yang harus disampaikan kepada anak kita, sehingga anak-anak kita ketika dewasa mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sebagai guru kita juga harus menunjukkan, menyampaikan kebenaran. Jika anak itu salah, tegurlah dengan baik, jangan dibiarkan saja. Karena ketika kesalahan itu dibiarkan, anak tidak akan menganggap kesalahan itu adalah salah, tetapi menganggap kesalahan itu adalah perbuatan yang benar, sehingga dia tidak tahu yang salah. Begitu pula dengan seorang dokter, ketika dia menyampaikan kebenaran hasil diagnosa kedokteran, dia juga harus benar-benar menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai diagnosa menunjukkan bahwa orang ini tidak sakit, tapi dikatakan sakit supaya dapat duit. Itu juga tidak benar. Waktu yang akan menentukan apakah kebenaran firman Tuhan disampaikan atas nama kebenaran atau disembunyikan atas nama tidak ingin menyakiti hati orang. Siapapun yang berpeluang menyampaikan kebenaran tetapi tidak menyampaikannya, maka akan melihat akibat yang lebih fatal dan lebih mengerikan. Tuhan menghendaki orang percaya menyampaikan kebenaran untuk menyampaikan suara kenabian. Anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan juga harus berani menyuarakan kebenaran dan tidak boleh membiarkan begitu saja anak-anaknya dikuasai kejahatan. Mewaspadai nubuatan palsu tidak selalu dengan mengkritik pernyataan, sikap dan tindakan orang lain. Yang paling harus diwaspadai adalah jika kita sendiri yang justru menyampaikan berita palsu. Waktulah yang akan menentukan tingkat kebenaran dari sebuah kesaksian. Apakah pernyataan seseorang itu benar atau hanya omong kosong. Nah, sebagai anak Tuhan, marilah apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, sumber kedamaian bagi kita semua.
Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Ajar kami lebih lagi untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, agar kami dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan manakah kehendak manusia, agar kami lebih waspada lagi terhadap ajaran-ajaran palsu, dan biarkan kami lebih mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, saya minta Bapak Kukuh untuk berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati untuk persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang menonton video ini Tuhan Yesus, biarlah menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang mengulurkan tangan, kiranya Engkau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kami semua dan menjadi alat-Mu untuk memperluaskan kerajaan-Mu di dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam nama-Mu yang penuh kasih. Haleluya Yesus, amin. Amin. Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan kantong persembahan. Kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Kita iringi persembahan ini dengan pujian berkat demi berkat-Mu. Sudah kami rasakan sejak masa yang lalu hingga di saat ini, masa yang penuh arti takkan kami lupakan. Sejak Engkau berkati dengan kelimpahan-Mu, di dalam sukacita Engkau beserta kami, di dalam kesusahan Engkau menolong kami. Hanya padamu Tuhan kami akan berjanji untuk melayani-Mu sepanjang hidup kami. Sampailah kita di ujung ibadah hari ini. Mari bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita
mengangkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.